Oh, punya Mbak di atas. Oh iya, di kamar atas. Nah, Udah ini maunya juga ada di kamar atas. iya. Tadi belum bisa. Belum bisa pegang, Bang. Sini Bang. Abang yang pegangnya nih. Kecil, Bang. Ketemu lagi kita. Rame, bonekanya rame banget. Udah. Siapa namanya? Si Siapa namanya? Pak. Apa siapa nih? Yang istilahnya teman. Iya, sana kenalan. Ini sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, senang sekali pada hari ini kita ketemu lagi dalam episode Pejuang Nicu. Dan pada hari ini sudah bersama dengan bundanya Fisya, Bunda Dia. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Ketemu Bunda ini udah lama banget. Waktu itu sempat ceramah di daerahnya Bunda ya Bunda? Iya benar. Di Di Depok. sekolahan anak saya. Iya, ketemu Bunda kali. pertama kali. Terus ketemu lagi Bunda sama Fisya waktu di RSCM. Iya betul. Waktu itu ketemu Fisya masih pakai OGT ya? Iya pakai. Oh NGT. enggak, udah lepas tapi masih pakai alat. Oh masih ada Alat yang buat langit-langit. Nih fotonya nih waktu pertemuan kita pertama kali di rumah sakit Tring. Jadi ada Omar juga di situ. Iya. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi sama Fisya. Kita langsung tanya aja. Bunda sehat ya Bun? Alhamdulillah sehat. Fisya Bun? Sehat. Alhamdulillah. Jadi Fisya ini kenapa sih Bun sebenarnya Bun? Apa yang ada pada Fisya? Karena kalau kita ngeliat Fisya, kita langsung bisa melihat, mohon maaf ya Bun ya, Iya. ada yang berbeda sedikit dari wajahnya Fisya. Jadi boleh dijelaskan keadaan Fisya Bun? Kalau ditanya itu banyak sebenarnya ya. Cuma kalau kita lihat dari fisik kan udah kelihatan ya bahwasanya Fisya itu bola matanya yang satu itu kecil sehingga sampai sekarang belum bisa terbuka. Yang ini ya Bun? Yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan insya Allah normal ya. Kalau kita ajakin mainan dia tahu. Kemudian labiopalatoisis, bibir, hidung sama mulut itu nyatu. Jadi bentuknya kalau pas sebelum operasi itu segitiga seperti itu. Tidak ada langit-langitnya. Ada fotonya ya Bun? Ada. Dia fotonya. Iya. Tidak ada langit-langitnya juga, dan untuk salurannya dari hidung sama mulut itu sama tenggorokan itu satu saluran seperti itu. Kemudian yang utama sih sebenarnya waktu hamil itu ketahuan utama itu ada cairan di kepala. Itu dari USG? Usia 5 bulan. Oh boleh cerita sebelumnya ya? Boleh, Om, ya? boleh. Jadi sebentar dulu Bun, kita kasih tahu dulu kondisinya Fisya, baru kita nanti oh iya flashback ya, ke oke lahiran. oke. Jadi kondisi Fisya tadi matanya satunya Satu. bola matanya kecil, terus Iya. antara mulut dan hidung menyatu, ada cairan di Atau kepala. bibir sumbing ya, kalau bibir sumbing. orang bahasa ini sumbing lebih pahamnya tuh sumbing Oke. seperti itu. Terus ada cairan di kepala, terus di tubuhnya Fisya? Ginjalnya hanya ada di sebelah kiri, sebelah kanannya tidak ada ginjal. Dan ada benjolan besar, jika dia menangis akan lebih membesar. Dan setelah pemeriksaan awalnya dikira usus kan, kemudian setelah pemeriksaan terakhir kemarin katanya hanya otot-otot yang lemah, jadi belum disarankan operasi, masih dipantau. Oke, jadi Fisya ini Allah takdirkan memiliki satu ginjal. Baik, sekarang kita flashback Bun kepada masa kehamilan. Iya. Karena pasti banyak pertanyaan dari luar sana. Memangnya apa sih? Mungkin kurang minum vitamin kah? Kurang ini kah? Kurang itu kah? Sehingga menyebabkan sesuatu. Boleh tolong diceritakan kepada kita semua Bun, selama proses kehamilan itu seperti apa sih Bun? Cerita awal itu sebenarnya saya sudah steril ya.
Oh, ajaib. Kuasa Allah loh. Dokternya saja sampai, masya Allah, ternyata Masya dokter nggak ada Allah. apa-apanya ya kalau Allah udah berkehendak, seperti itu bahasa dokter ya. Jadi Bunda tuh udah punya berapa anak sebelumnya? Saya udah melahirkan 4 anak, tapi 2 kali keguguran. Jadi kalau di total sudah 6, 7 sama Visa. Normal. Yang 1, 2, 3 normal, keempat Siva sesar, sengaja sesar karena memang mau rencana steril. Oke. Gitu. Saya udah sekepakatan dengan suami karena suami kan sering dinas keluar kota, saya sering hamil ditinggal-tinggal. Jadi saya bismillah lah ya Allah, semoga tinggal membesarkan anak-anak saja gitu. Ternyata setelah steril hamil Masya Allah. Fisya. Kuasa Allah. Ya. Iya, betul. Dan Jadi hamil Fisya pas steril, hamil Fisya. Wow, Iya. luar biasa. Terus Bun. steril. Kemudian saya sama suami kan nggak percaya gitu, masa sih bisa hamil udah steril loh gitu. Kita pastikan ke dokter dan waktu itu ceritanya saya juga lagi belajar diet. Jadi mungkin saking suburnya itu kali ya ya, nggak tahu juga sih pas mulai ketahuan hamil tuh pas saya lagi program rajin olahraga, jaga makan bener-bener gitu. Tahu kok sering mual, ternyata pas diperiksa ternyata hamil seperti itu. Pada Nah, saat hamil, saya udah tanya ke dokter, dok, kok bisa ya udah hamil kok, udah steril kok hamil gimana? Kita pantau aja 2 minggu sekali dipantau. Alhamdulillah bagus perkembangannya. Pas usia 5 bulan, dokter curiga katanya ada cairan di kepala kan, disuruh NIPT ya, pemeriksaan NIPT itu. apa itu? Bun? Hasil kromosom ya, pas saya hamil itu, udah yang periksa dikirim ke kromosom. Amerika itu darahnya, terus hasilnya itu bagus. Itu dokter sempat bilang nanti kalau hasilnya tidak bagus atau kurang bagus, ibu harus mengikhlaskan, itu bahasa dokter. Mengikhlaskan Untuk melepas janinnya karena udah ketahuan mungkin bakal maaf ya cacat atau apa seperti itu. maksudnya mengikhlaskan punya anak yang Bukan mengikhlaskan untuk tidak dilanjut mungkin tuh bahasa dokter seperti itu karena apa dengan kelainan tersebut. Akhirnya alhamdulillah hasilnya bagus dipantau terus. Nah pas usia 8 bulan saya USG 4 dimensi baru kelihatan. batuk. Maaf ya nak, ini tisunya Bun. Ampun. Maaf ya nak. Pas usia 8 bulan saya USG 4 dimensi, ternyata dokter baru menyampaikan selain cairan di kepala, mata kiri belum terbentuk, hidung dan mulut belum terbentuk gitu. Itu yang bikin saya ya Allah, ya namanya kita lagi hamil kan pasti berdoanya sempurnakanlah, pasti itu yang utama kan, sehatkan, sempurnakanlah. Nah ternyata sampai akhir Tapi dokter belum bilang ini penyakit itu nggak ada. tidak ada bilang. Oke, gimana? Memang pasti sedih pasti. Tapi apa yang Bunda bayangkan ketika dokter mengatakan ini mata belum terbentuk, mulut belum terbentuk, hidung belum terbentuk, pada saat itu apa yang Bunda pikirkan? Saya berdoa dan memohon keajaiban ya, karena kan baru usia 8 bulan ya, masih ada sebulan lagi gitu. Dan selama hamil juga saya rajin kontrol ke dokter, minum vitamin seperti itu. Nah ya pas mau lahir sih nggak ngebayang sampai ternyata seperti ini fisiknya seperti itu. Jadi masih husnuzon terus? Iya masih pokoknya Allah pasti kasih yang terbaik lah gitu. Berdoa terus, yang malam berdoa terus. Nah kondisi hamil juga saya sempat sering sesak nafas, ternyata karena dia tidak bisa menyedot ininya ya, air ketuban. Karena kan bibirnya sumbing itu ya, sehingga ketubannya berlebih, saya sesak nafas gitu. Jadi awalnya itu rencana sesar bulan Oktober, dimajukan lagi karena saya udah hampir nggak kuat gitu. Dan akhirnya bener-bener yang dadakan gitu. Saya kan sama dokter kandungannya memang yang steril saya, jadi saya masih sama beliau dan selalu japri tiap siang malam tuh saya sampaikan keadaan saya gitu. Akhirnya ya udah besok aja, langsung besok swab, kan sekarang harus swab ya kalau mau lahiran, swab hasilnya keluar langsung operasi sesar. Oke. Pada saat operasi sesar kemudian Allah takdirkan Fisya lahir, pertama kali Bunda melihat Fisya, seperti apa kondisinya pada saat itu? Saya bilang aneh karena biasanya kalau lahiran kan kita dikasih lihat ya wajah bayi, itu tidak. Oh oke. Jadi langsung dibawa dokter, diazanin sama ayahnya, terus sampai saya ke
hari kedua kalau nggak salah sih, ayahnya baru dikasih lihat. Jadi Bunda fotonya. lahiran, Bunda sama sekali nggak lihat bayi. Nggak, cuma dengar suaranya ada nangis gitu. Pada saat itu Bunda berpikir nggak, kenapa nih anak saya kok nggak? Iya iyalah pasti. Kenapa ya Allah? Terus iya nanti ya Bunda sehat dulu kata ayahnya kan kayak gitu. Dan itu juga kejadian waktu lahiran normal atau sesar? Sesar. Disuntik 1 kali kan? Suntik belakang epidural. Suntik itulah suntik untuk Iya, biusnya iya. saya lebih dari 10 kali pas bisa. Bayangkan sakitnya luar biasa. Itu suntik apa ya namanya? Lupa namanya. Untuk ini Iya, untuk biusnya kan lewat 1 kali. Iya. Ya, biasa waktu lahiran ke Shiva kan saya 1 kali. 1 kali dan saya memang pesan kemarin, Dok, kemarin waktu saya sesar kan sesak nafas tuh. Saya dikasih oksigen sampai beberapa kali ganti-ganti yang selangnya itu kan saya masih sesak. Saya maunya besok pokoknya nggak mau rasa apa-apa. Saya udah pesen gitu. Iya. Ternyata pas disuntik bius lebih dari 10 kali. Tapi itu mendadak pada saat itu apa? Kan kayak ditembak gitu kan. Kok nggak bisa sampai dokter anestesinya tuh kayak bingung. Kenapa ya? Kok nggak bisa? Biasanya gini Bu. Enggak, saya bilang gitu kan. Nggak Itu bisa apanya sakit, maksudnya? nggak masuk. Obat biusnya ditembak, disuntik. Obat biusnya nggak masuk. Nah ternyata katanya ruas tulang belakang saya tuh sempit dan itu baru ketahuan. Akhirnya kemarin kontrol dan sebagainya. Pokoknya ini bayi istimewa sekali lah perjuangan Jadi saya. pada saat operasi sesar itu suntik yang di belakang. Mohon maaf ya kalau teman-teman medis nonton, kita nggak tahu bahasanya, lupa kita namanya apa. Tapi itu disuntiknya lebih dari sekali. Lebih dari 10 kali, Uma. 10 kali. Sakitnya luar biasa gitu. Makanya mungkin ayahnya kan. Jadi sekali suntik belum kebal, iya, belum ini. Belum sekali nggak masuk. Jadi pas disuntik nggak masuk, obatnya itu nggak masuk sehingga diulang-ulang sampai dokternya tuh kenapa ya seperti itu. Nah mungkin karena kondisi seperti itu juga mungkin ayahnya belum langsung memperlihatkan kan foto gitu kan. Jadi saya belum lihat langsung. Akhirnya disuntik sampai 10 kali lebih di punggung. Setelah itu operasi berjalan lancar. Alhamdulillah lancar. Oke. Akhirnya Fisya keluar dengan menangis. Awalnya belum nangis katanya, tidak langsung menangis. Oke. Pada saat itu langsung Fisya dibawa, Bunda dia nggak lihat. Kemudian apa yang mereka jelaskan pada Bunda? Kenapa Bunda nggak boleh? Tidak ada yang dijelaskan siapa pun, nggak ada yang menjelaskan. Dokter pun tidak menjelaskan. Tidak menjelaskan. Tapi dokter mengatakan kita bawa ya Bu bayinya dulu. Iya. Oke. Iya. Setelah saya di ruangan, saya yang maksa, ayah mana dedek saya, Bunda pengen lihat gitu terus. Bunda udah siap katanya gitu. Iya Bismillah siap. Apa prasangka Bunda dia pada saat itu? Nggak ada bayangan apapun. Oke. Pokoknya normal aja lah. Sedih gitu tapi pada saat itu. Ya namanya. Berpikir yang macam-macam. Enggak. Pokoknya Bismillah lah normal terus. Ayahnya tapi gini. Tapi Bunda sabar ya, ikhlas katanya. Terus saya akhirnya dikasih lihat, Masya Allah, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, udah langsung. Ya kaget lah ya ya, namanya anak perempuan, kakak-kakaknya perempuan gitu. Ya Allah bagaimana nanti masa depannya dan sebagainya. Sempat shock nggak karuan lah pokoknya. Yang bisa. Bunda lihat di foto bayi itu adalah langsung di wajahnya dan seluruh badannya kan. Jadi yang saya lihat langsung kan tidak ada hidung, langsung ke mulut segitiga seperti itu sama matanya 1 kan. Ya Allah, kita kan lihat fisiknya gitu. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah kuatkan hamba ya Allah, gitu, kuatkan bayi saya gitu. Oke. Fisya pada saat itu masuk ke NICU kah? Iya benar, langsung. Jadi setelah lahir itu dari ruangan sesar itu saya setelah sadar ke ruangan, visa ke NICU dan saya kan tunggu. Jadi saya gini, suster saya pengen lihat bayi saya. Iya Bun, tunggu Bunda sehat dulu bisa jalan baru boleh. Jadi saya paksain itu. Kan kita nggak boleh bergerak 2 kali 24 jam ya. 1 kali atau 2 kali itulah. Pokoknya saya berjuang untuk gerakin kaki, gerakin tangan biar cepet bisa bangun, cepet ke ruang NICU seperti itu. Alhamdulillah ya hari kedua saya akhirnya ke sana dan saya melihat bayi saya yang sangat istimewa ini, Masya Allah. Tapi rasanya udah lega karena bisa lahir ke dunia seperti itu. Berapa lama Fisya di NICU Bun? 27 hari. Oh, 27 hari. Oke Bun, pengalaman di NICU, karena kita ini judulnya Pejuang NICU, itu pasti perasaan campur aduk. Luar biasa dan bukan terkaget sih, berdebar-debar menunggu hasil pemeriksaan dokter. Setiap hari. Boleh diceritain nggak sih Bun, waktu itu Fisya diperiksa sama dokter apa aja sih Bun?
Kalau disebut satu-satu saya sampai lupa. Berapa banyak dokter? banyak sekali, berbagai macam, dari pokoknya istilahnya kayak dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Yang pertama hari pertama dokternya memeriksa tentang yang utama kan cairannya, yang cairan di kepala itu, USG kepala, terus pemeriksaan telinga, mata, dan itu kan saya waktu itu lahiran di Cibubur dan pemeriksaan kadang di rumah sakit lain. Jadi kadang dibawa ke rumah ambulans. sakit, iya pakai ambulans seperti itu. Mata, telinga, perut, karena kelihatan yang dari fisik kan benjolan juga kan, dari lahir tuh udah benjol seperti itu. Terus wajah untuk latihan kan waktu pertama juga belum bisa ngedot seperti itu. Banyak lah yang diperiksa sama dokter. Saya kan kadang suka lupa gitu ya. Saya ingat Bunda Umar itu memang dia kan kuat banget ya. Ingatannya sangat kuat dan hebat. selalu menguatkan saya selama di NICU. Jadi kadang-kadang Masya Allah, bersyukur banget Allah mempertemukan kita gitu. Jadi Bunda Umar ya yang videonya ada. Salam dari Umar, Bunda Umar. Ya, satu nicu sama ruangan, Fisya. iya. Oke Bun, yang Bunda kaget, sedih ketika pertama kali ngeliat foto bayi Fisya pada saat awal kelahiran. Kemudian di nicu, apalagi yang membuat Bunda terkaget-kaget dan Bunda sedih, Bunda down itu mendengar kabar apa lagi? Kalau dari fisik kita lihat kan yang mata, mulut itu. Nah, yang kedua kayak ginjalnya hanya satu, ya Allah. Ketika ada Bunda lagi, dengar itu, gitu. apa yang terjadi pada saat itu? Lemes nggak karuan lah, pokoknya setiap kita kan jadwal dokter nggak pasti datangnya ya. Kadang kita seharian tuh dari pagi nunggu kan. Saya di rumah sakit hanya 4 hari, habis itu pulang nggak bawa bayi kan. Setiap hari saya dari rumah sakit ke rumah bolak-balik gitu, saya nunggu dokter nggak datang, kadang sampai sore saya pulang. Pernah itu pas habis pemeriksaan darah kalau tidak salah itu, tunggu dokternya nggak ada kabar. Jam 12 malam dari NICU kan ada telepon. NICU saya kan simpan nomor NICU gitu. Masya Allah, deg-degannya itu, ya Allah, ada apa lagi gitu kan. Dikabarin terus, ini Bun, alhamdulillah untuk pemeriksaan darahnya bagus, katanya seperti alhamdulillah. Terus sempat katanya kan ada alergi ASI. Saya juga baru pernah tahu katanya ada alergi ASI karena saya tidak pantang makan. Jadi waktu itu ada pemeriksaan, pokoknya intinya saya disuruh hentikan ASI dulu sementara, dikasih formula dulu. Itu juga untuk jawaban-jawaban dari dokter kita selalu menanti yang kayak udah jantungnya mau copot, Iya. Saya mengalami. Itu hampir setiap hari, hampir sebulan rasanya. Masya Allah, lemes gitu kadang-kadang, ya Allah. Di tiap hari yang ditunggu telepon tuh bukan dari suami lagi, dari NICU gitu. Iya. Seperti Terus itu. pada akhirnya dikabari ketika Fisya ternyata cuma punya 1 ginjal, itu ditelepon kah apa waktu Bunda di rumah sakit? Waktu di rumah sakit dijelaskan dokter. Terus ya Allah, gimana? Terus tenang Bun. Alhamdulillah suster-suster di NICU itu luar biasa ya ya, hebat-hebat, mereka selalu mensupport saya, selalu memberikan pasti ada jalan seperti itu. Jadi kita alhamdulillah makin kuat lah kesininya. Pengalaman apa yang Bunda Fisya? 27 hari itu kan lama banget. Sangat lama sekali, Itu kenapa sih sampai selama itu di NICU? Karena waktu itu Fisya masih pakai NGT ya, pakai selang sonde itu. Dan jika saya harus pulang, sebenarnya 25 hari itu udah diizinkan pulang kan? Tapi dengan syarat masih tetap pakai selang. Nah, selang itu kan resiko ya ya. Kakaknya dia kan masih kecil-kecil juga, takut ada yang entah nyabut atau apa kalau tidak dijaga ketat. Ntar masangnya kita harus ke rumah sakit lagi gitu. Akhirnya saya nunggu beberapa hari lagi dan nunggu kembali berat badan normal. Lahirnya kan 27, waktu itu turun sampai 2 kilo 1 kalau tidak salah. Akhirnya kembali lagi ke 27 lagi, baru saya beranikan untuk ya udah Dok, bismillah saya siap untuk pulang lah, untuk perawatan dari rumah. Tapi suster berapa hari sekali ke rumah, ada suster NICU yang berapa hari sekali ke rumah. Bun, selama 1 bulan di NICU, pengalaman apa yang Bunda dapatkan? Melihat apa atau mendengar apa, atau ada pengalaman apa yang tidak pernah terlupakan? Kita sebagai orang tua tuh harus berkuat.
Saya kadang kalau berpikir dulu waktu sesar sebelum ini, kan saya sesar juga, itu kan hampir 2 bulan tuh kayak nggak pernah keluar rumah, nggak pernah apa. Ini selama di NICU, tiap hari saya pulang pergi, kadang nyetir sendiri, Masya Allah. kadang naik taksi seperti itu kan. Cuma kadang kayak nggak sabar gitu kan. Iya, iya. Jadi saya harus kuat, harus berjuang, harus Iya. sehat Iya, sebagai iya. orang tua, itu yang tak akan terlupakan. Intinya nggak boleh menyerah Iya, iya. sebagai ibu. Saya teringat juga sih, karena kan saya hari kedua juga harus jalan Iya, supaya ke iya, NICU. betul. Hari ketiga ke NICU, keempat ke NICU, kelima ke enam. Jadi tuh kadang suka lupa bahwa baru habis operasi. Sama. Jadi kadang kalau jalan kelayangan sendiri, oh ya lupa ya baru habis operasi, udah jalan ke NICU. Pernah juga saya seperti ini. Dari rumah bawa mobil sendiri, dari parkiran ke gedung ruangan NICU kan jalannya agak jauh, lewat 2 lift, terus kita jalan agak Iya. jauh itu. Badan tuh enteng banget di ruang sakit. Itu dari pagi saya pokoknya beres anak-anak di rumah jam 8, saya start ke rumah sakit, pulang tuh jam 5-an. Udah kayak orang kantoran gitu. Itu saya rasanya ringan gitu di rumah sakit. Di sana ke ruang NICU, ngasih ASI, waktu itu masih ASI kan, waktu sebulan pertama, terus keluar pumping dan sebagainya. Kita kadang bawa bekal di situ seperti itu. Sampai rumah itu bener-bener setelah mandi, badan itu kayak nggak bisa diangkat tuh. Langsung brek. Di kasur tuh bener-bener kayak, ya Allah ini kenapa kok tulang-tulang nggak bisa ditekuk, nggak bisa. Tapi kok tadi di rumah sakit kayaknya saya kuat sekali. Energinya soalnya dari adik. Gitu ya Allah, ternyata kita bener-bener terus akhirnya harus makan banyak, harus kuat, harus sehat seperti Iya. itu. Jadi pelajarannya orang tuanya harus sehat, orang tuanya harus kuat supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita. Betul. Kalau orang tuanya Lemas, mengeluh dan menangis boleh, Iya, manusia itu biasa. pasti kalau menangis kita masuk ruangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lihat kalau kita lihat bayi-bayi di NICU itu kan rata-rata normal ya, hanya Iya. mungkin prematur atau klien apa kayak Omar itu kan kita lihat fisik tuh, aduh seger banget badannya Iya. gitu. Tapi kita nggak tahu ada kelainan lain gitu. Kalau fisik kan ya Allah dari fisiknya dia anak perempuan gitu. Bagaimana nanti ke depannya itu yang selalu kadang terpikir. Tapi alhamdulillah banyak support yang menguatkan saya dan harus memberanikan diri bahwa kita harus pede agar anak pede. Iya, betul. Seperti itu. Kita harus kuat agar anak juga kuat. Betul. Seperti itu. Nggak boleh ditutup-tutupin, nggak boleh minder. Itu yang harus kita buat sebagai orang tua agar anak seperti itu juga. Betul. Bun, sekarang Fisya umurnya berapa sih? 6 bulan setengah. 6 bulan setengah. Oke, selama mengasuh Fisya 6 bulan setengah, ada hal yang tidak terlupakan nggak selama mengasuh Fisya? Fisya ini baru operasi ya teman-teman sekalian. operasi Jadi bibir. sudah lebih enak, sudah bisa minum pakai dot karena sudah dioperasi bibirnya. Gimana Bun selama 6 bulan setengah bersama dengan Fisya? Pengalaman apa yang tidak pernah terlupakan juga? Hal yang membuat sedih kah, atau membuat terharu kah, atau bersyukur kah, atau apa? Dengan adanya Fisya, saya merasa jadi lebih harus banyak bersyukur. Saya harus bersyukur kita dikasih fisik yang sempurna, ya kan. Fisya hanya 1 mata seperti itu. Terus membuat hubungan saya dan suami juga lebih Insya Allah. lebih rukun ya, lebih lebih dekat lagi karena kan kita jadi sering ke rumah sakit seharian berdua. Biasanya kan suami sibuk kerja, saya di rumah gitu. Terus kakak-kakaknya juga alhamdulillah mereka menerima Insya Allah. gitu. Kayak anak saya yang paling besar pada SMP ya, mungkin kan ada adikmu kenapa gini nih, adikku gini dia dijelaskan gitu. Alhamdulillah, jadi dia nggak malu punya adik seperti ini. Makanya harus banyak bersyukur. Saya sangat bersyukur sekali, hadiah terindah dari Allah ini. Masya Allah. Hadiah setelah udah steril juga ya Masya ya, Allah. jadi Masya Allah. luar biasa lah. Kedepannya kira-kira apa nih yang mau dilakukan untuk Fisya? Rencana pengobatannya seperti apa, Bun? Untuk tahap selanjutnya kita akan pemeriksaan ke dokter spesialis mata. Kemarin kan ada wacana untuk mungkin matanya atau mau dibuatkan mata palsu atau apa gitu. Supaya Tapi kan secara fisik orang ngelihatnya. kalau estetik ya bahasa Estetik, dokter, ya. estetik kan ada 2 gitu. Tapi saya sama suami mikir, tapi nanti harus operasi lagi, harus bongkar pasang lagi. Aduh kayaknya nggak tahu lah, nanti masih panjang gitu kan, masih nantilah lihat nanti gitu. Terus untuk bedah saraf, jadi yang cairan itu
Dokter menyampaikan jika sewaktu-waktu kepalanya membesar tiba-tiba dan disertai dengan muntah, maka harus dilakukan tindakan operasi untuk pemasangan selang Vipisan kalau tidak salah namanya, selang untuk cairan lah. Itukah yang sering dipakai untuk anak-anak yang hidrosefalus? Iya betul. Kan ada operasi tanam selang yang dari belakang telinga ke lambung atau perut. Tapi alhamdulillah sekarang ukuran alhamdulillah kepala sampai sekarang baik. Akhirnya dokter ya udah kontrolnya 3 bulan sekali, seperti itu. Insya Allah. Terus untuk yang benjolan di perut juga kemarin rencana habis lebaran ini mau tindakan operasi. Alhamdulillah kemarin hasil foto toraks sama USG perut itu disampaikan dokter belum urgent. Jadi kita 3 bulan sekali untuk pemeriksaannya. Dan paling untuk terapi gerak dan lain-lain ya, karena kan tidak seperti anak yang lainnya. Bun, kalau nanti Fisya berapa tahun kemudian Fisya nonton tayangannya, aku pernah lebay ada di segmen Pejuang Nicu ini. Bunda mau ngomong apa sama Fisya besar nanti? Kalau Fisya udah remaja, udah gadis. Fisya, kamu anak hebat, anak kuat, harus jadi anaknya solehah ya sayang ya. Bunda selalu menemani sampai kapanpun. Oke sayang. Dan juga pesan untuk ibu-ibu di luar sana mungkin Bun yang juga diuji yang juga diuji oleh Allah. Fisya remaja yang nonton video ini, Fisya keren, Fisya hebat, Fisya pejuang. Amin ya Allah. Untuk bunda-bunda di luaran sana, pesan saya bersyukurlah kita dikasih anak-anak yang istimewa, karena tidak semua bunda dititipin anak istimewa seperti Fisya seperti ini. Jadi kita tetap harus kuat, harus pede, nggak boleh malu, nggak boleh minder, karena ini anak kita, darah daging kita. Tidak boleh dibedakan dengan anak-anak yang lainnya. Pokoknya tetap semangat ya bunda-bunda. Ada Allah selalu bersama kita. Masya Allah, terima kasih Bunda Dia, Masya Allah. Ini sebagai host tuh nggak boleh nangis Bun. Kalau nangis nggak bisa bawa acara. Jadi air matanya ditahan-tahan. Baik, Masya Allah, luar biasa. Hari ini kita belajar dari kisah Bunda Dia, bundanya Fisya. Alhamdulillah Allah menganugerahi banyak sekali kebaikan-kebaikan, banyak sekali keajaiban ya Bun ya. Alhamdulillah di yang bagian ini sehat, bagian ini sehat. Jadi kita fokus kepada nikmat Allah yang lebih banyak dibanding ujian-ujian Allah yang Allah berikan kepada kita. Semoga tayangan ini menginspirasi untuk teman-teman semua. Kalau ada kisah serupa dengan atau keadaan yang serupa dengan Fisya, berarti teman-teman nggak sendiri. Ada Fisya di sini, ada bundanya Fisya di sini, yang insya Allah kita bersama-sama akan saling menguatkan di Pejuang Nicu. Terima kasih ya Bunda. Sama-sama. Terima kasih sudah nonton. Kita ketemu lagi di Pejuang Nicu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget, boleh main di sini aja ya nak ya? Di sini aja ya. Ajak aja ke tempat main gitu ya. Tadi udah main boneka. Pejuang Nicu, spread hope, start from you.